Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Jusmar Junayati Pasaribu dengan NIM 1S25012 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara detail dan mendalam mengenai hasil implementasi kode program saya yang saya rancang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum genap tahun ajaran 2025-2026. Studi kelas yang diberikan pada ujian kali ini adalah mengembangkan sebuah solusi program menggunakan bahasa C untuk manajemen inventory barang di sebuah gudang penyimpanan. Berdasarkan berkas spesifikasi, terdapat 3 tugas utama yang harus diselesaikan secara bertahap. Yang diimplementasikan ke dalam 3 file terpisah yaitu F01, 01.c untuk membuat data awal, F01_02.c itu untuk menambahkan data baru, dan F01_03 itu untuk memperbarui stok barang. Sebelum masuk ke kode, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sistem ini berinteraksi langsung dengan sebuah file repository yang terletak di dalam direktori ataupun repositorinya itu bisa disebut lokal, yaitu storage inventory repository text. Tantangan utama dari arsitekturnya ini adalah data di dalam file teks disimpan menggunakan separator spasi, sementara perintah baru yang dimasukkan oleh pengguna melalui stdin menggunakan separator tanda pagar. Selain itu, nama barang di dalam repositori bisa terdiri dari beberapa teks yang kita pisahkan oleh spasi, sehingga diperlukan teknik parsing string yang presisi agar data tidak korup atau bergeser. Di sini ada beberapa petunjuk umumnya itu, yaitu bisa kita lihat di sini, dan pengumpulannya juga ada ketentuannya. Nah, di sini saya akan pada saat presentasi di sini disuruh menyebutkan dengan jelas identitas, nama, sudah, jabarkan aliran solusi Anda dengan rinci, yaitu menjelaskan semua hasil kode program yang saya kerjakan tadi, dan menjabarkan kesulitan saya, dan menyampaikan nilai yang saya peroleh dari grader. Di mana pada ujian kali ini kita diminta untuk mengembangkan solusi sederhana untuk inventory barang di sebuah gudang penyimpanan, yaitu ini. Ya, langsung saja. Untuk task satunya itu adalah loading initial data, di mana disuruh kita untuk mengembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima perintah in print all. Dan format output yang diharapkan itu adalah yang pertama satu laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Nah, kita mulai yang pertama itu langsung saja ke F01 opsi. Nah, bagian yang pertama itu adalah kita harus baris pertama ini kita wajib untuk membuat NIM nama, kemudian masukkan library-nya itu, yaitu include stdio.h dan include string.h. Terus langsung ke struktur. Saya membuat tipe data dan bentukan menggunakan tipe def struct yang saya beri nama barang. Dan struct ini bertindak sebagai cetak biru, yaitu blueprint, untuk menampung 4 atribut objek barang yang sesuai yang diminta di soal, yaitu integer ID, char nama 50 untuk menyimpan deskripsi nama produk dengan kapasitas hingga 50 karakter. Untuk integer ID-nya ini untuk menyimpan nomor urut unik yang berupa bilangan bulat. Untuk char kategori 50 ini untuk menyimpan klasifikasi jenis barang, dan integer stoknya ini untuk menyimpan jumlah unit yang tersedia. Nah, di bawah struct tersebut saya mendeklarasikan barang inventory max item sebagai variabel array global agar seluruh fungsi di dalam file ini bisa mengakses data inventory dengan
mudah tanpa perlu melakukan passing pointer yang rumit. Saya juga membuat variabel global yaitu integer item count sama dengan 0 untuk melacak berapa sih jumlah real barang yang saat ini sedang tersimpan di memori array. Kemudian kita membuat fungsi, yaitu fungsi ini adalah untuk dari task 1 ini kita beda untuk bagaimana pembacaan filenya. Di baris yang pertama ini eh, saya mendeklarasikan pointer file untuk membuka file dengan mode R atau read only. Kemudian ada validasi if file sama dengan null. Ini adalah best practice-nya dalam pemrograman C. Jika file repository ini tidak ditemukan atau gagal dibuka, program akan langsung keluar dari fungsi dengan perintah return untuk mencegah terjadinya segmentation fault atau aplikasi crash. Kemudian jika filenya berhasil dibuka, kita masuk ke perulangan while. Di sini saya menggunakan trik khusus untuk membaca data baris demi baris menggunakan fscanf untuk menangkap ID pertama kali. Selama fscanf ini belum menyentuh ujung file IOF, perulangan akan terus berjalan. Mengapa saya tidak menggunakan fscanf langsung untuk membuat semua atribut? Karena nama barang tersebut kan seperti laptop Asus mengandung spasi. Kemudian jika kita pakai scanf bisa dengan format persen s-nya itu kata Asus tidak akan dianggap sebagai kategori dan data belakangnya akan berantakan. Solusinya saya membaca sisa baris setelah sisa baris setelah ID menggunakan fungsi fgets buffer size of buffer file. Kemudian di dalam buffer tersebut string yang didapat dihilangkan karakter neoline menggunakan strcpsn. Untuk memisahkan nama mana kategori dan mana stok, saya menggunakan teknik tokenisasi mundur menggunakan fungsi strchr buffer, yaitu fungsi ini akan mencari letak spasi paling terakhir di dalam string. Kemudian spasi terakhir pasti berada di depan angka stok, maka saya ambil teks setelah spasi tersebut, saya ubah jadi integer atoy lalu saya masukkan ke inventory item count stock. Setelah itu karakter spasi tersebut saya ganti dengan karakter null terminator 0 untuk memotong string. Kemudian setelah dipotong, saya cari lagi spasi terakhir yang baru menggunakan strchr. Spasi ini pasti berada di depan nama kategori. Saya copy tersebut ke atribut kategori menggunakan strcpy. Sisa string paling depan otomatis menjadi nama barang, mau itu terdiri dari 1 kata, 2 kata, atau lebih.
Berkat logika ini, program bisa akan membaca nama produk yang panjang secara akurat. Terakhir, variabel item count dinaikkan menjadi item count plus plus untuk menggeser indeks array ke urutan berikutnya. Lalu file ditutup dengan menggunakan fclose file. Oke. Selanjutnya kita buat lagi fungsi print all. Fungsi ini sangat sederhana namun penting. Di dalamnya terdapat perulangan for yang berjalan dari indeks i sama dengan 0 hingga kurang dari item count. Di dalam perulangan ini, program memanggil printf untuk mencetak atribut ID, nama, kategori, dan stok yang dipisahkan oleh spasi ke stdout computer. Ya, selanjutnya untuk fungsi utamanya itu main. Di dalam fungsi main ini program pertama kali mengeksekusi load data agar array di memori langsung terisi data dari file teks. Kemudian program untuk ke infinite loop atau perulangan tanpa batas menggunakan while 1, yaitu perulangan ini berfungsi agar program terus-menerus standby menerima perintah dari pengguna melalui terminal sesuai dengan permintaan di soal yang menyatakan program harus terus-menerus membaca perintah. Setiap perintah dibaca menggunakan setiap perintah setiap perintah dibacakan dengan menggunakan fgets command size of command stdin. Karakter enter atau n di ujung string input dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada percabangan kondisi. Kondisi pertama itu adalah if strcmp sama dengan 0. Jika pengguna mengetik 3 tanda strip, program akan mengeksekusi perintah break. Ini akan menghentikan infinite loop secara paksa dan program akan selesai atau biasa disebut termination. Dan kondisi kedua itu else if strcmp command in print all sama dengan 0. Jika perintah ini cocok, program akan memanggil fungsi print all lagi untuk menampilkan data ke layar. Jika perintah tidak dikenal, program sengaja diam, tidak menampilkan apapun sesuai dengan spesifikasi mitigasi unknown command pada tes 1.4. Nah, untuk mengetes atau menjalankan program ini, saya akan mencobanya. Itu seperti biasa kita komen prompting. Kita buat gcc menu f01 underscore 01. Kemudian kita buat lagi f01. Kemudian kita lihat di soal teks 1 itu format outputnya itu yang diharapkan adalah ini. Namun untuk mentesnya itu kita sudah dikasih untuk menginput ini. Langsung saja langsung kita copy. Nah, maka keluarlah outputnya yaitu mana? Nah, ini. Maka keluarlah outputnya ini semua. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut lagi ke yang kedua yaitu f02.c. Namun untuk itu kita membahas soalnya dulu. Nah, untuk tax 2 ini
Di sini kita akan tingkatkan kemampuannya, tidak hanya bisa membaca, tetapi program sekarang bisa menerima input barang input barang dari pengguna dan menyimpannya kembali ke file repository secara permanen. Mari kita fokus pada perbedaan dan penambahan fungsi yang ada di file ini. Ini nanti untuk contoh menginputnya dan output yang diharapkan itu adalah ini. Oke, langsung saja saya menjelaskan kode saya seperti biasa. Karena kita menyimpan data baru ditambahkan secara permanen ke hard disk, saya membuat fungsi khusus bernama save data. Dalam fungsi ini, eh, di dalam fungsinya ini, saya membuka file repository menggunakan tabel fungsi fopen dengan mode write berbeda dengan mode dengan mode R. Mode W ini akan mengosongkan isi file lama terlebih dahulu lalu menuliskan data yang baru dari awal. Oke. Melalui perulangan for, program akan menyisir seluruh isi array inventory dari indeks 0 sampai item count 1. Setiap elemen barang di dalam array ditulis ke dalam file menggunakan fungsi fungsi menggunakan fungsi fprint file. Dan di sini kita mengembalikan format penyimpanan ke aturan awal, yaitu menggunakan pemisah spasi tunggal antara atribut. Setelah selesai, file ditutup dengan menggunakan F close agar data benar-benar terkunci di dalam storage fisik. Kemudian ini adalah menu utama dari teks 2. Fungsi ini menerima parameter berupa string argumen yang dikirim dari fungsi main, yaitu potongan string setelah teks add. Format input dari user adalah menggunakan separator tanda pagar, contohnya mouse Logitech Electronic 30. Untuk memotong string berbasis tanda pagar ini saya menggunakan fungsi ester stop dengan pemanggilan ester stop. Pertama kali akan memotong teks sampai tanda pagar pertama mengembalikan pointer string untuk barang mouse Logitech. Pemanggilan ester stop pemanggilan ester stop 0 pemanggilan ester stop 0 ini akan melanjutkan potongan dari posisi terakhir sampai tanda pagar berikutnya menghasilkan string kategori elektronik. Kemudian pemanggilan ester stop ketiga akan mengambil sisa string yang berisi jumlah stok awal dalam bentuk sisa 30. Setelah ketiga token tersebut berhasil diisolasi, program akan melanjutkan pengecekan validates. Jika data aman, program akan berhasil otomatisasi pembuatan ID sequence atau ID. Logikanya, jika variabel item count sama dengan 0, artinya gudang masih kosong, maka ID barang baru otomatis diset ke angka 1. Namun jika gudang sudah ada isinya, ID barang baru dipatahkan dengan cara melihat ID dari barang yang berada di posisi paling akhir di dalam array,
lalu ditambah dengan angka 1. Rumusnya adalah inventory item count 1 yaitu ID tambah 1. Logika yang ini menjamin ID akan menjadi logika ini menjadi akan apa namanya logika ini menjamin ID akan selalu berurutan ascending dan tidak akan pernah bentrok atau duplikat. Kemudian data nama dan kategori dimasukkan dalam elemen array menggunakan strcpy, sedangkan string stock dikonversi menjadi integer menggunakan atau. Kemudian variabel item count kemudian dinaikkan sebanyak 1 angka agar slot array berikutnya siap digunakan. Dan langkah terakhir yang paling krusial adalah memanggil fungsi menggunakan fungsi save data. Dengan memanggil fungsi ini setiap kali ada barang baru yang sukses dimasukkan ke memori RAM, data tersebut akan langsung disinkronisasikan dan ditulis ke dalam file teks storage inventory story text w. Oke, kemudian modifikasi pada fungsi main, di mana dalam fungsi utama saya menambahkan satu kondisi pengujian string baru menggunakan fungsi strcmp. strcmp yang mana else if input add 8 sama dengan 0. Kemudian fungsi strcmp ini bertugas untuk mereksa apakah 8 karakter pertama dari perintah yang diketik oleh pengguna adalah teks input add. Jika benar, program akan mengambil sisa string setelah karakter ke-8 tersebut menggunakan pointer comment +8, lalu mengirimkannya sebagai argumen ke dalam fungsi add item, dan logika ini berjalan berulang kali secara dinamis. Oke, langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya, itu seperti biasa menggunakan Chrome, yaitu kita coba gcc Oke. Nah, ini dia outputnya yang diharapkan. Oke, langsung kita lanjut lagi ke F01_03. Terakhir kita beda adalah F01_03 ini, di mana file adalah versi final dari aplikasi inventory kita pada ujian kali ini. Di file ini kita menambahkan fitur pelengkap, yaitu memanipulasi atau memperbaharui jumlah stok barang yang sudah ada di dalam gudang berdasarkan ID uniknya. Langsung mari kita bedah fungsi baru
yang menjadi inti dari taks 3 ini. Fungsi update yang pertama itu fungsi update stok, yaitu char CMD args. Fungsi ini menerima kiriman argumen berupa string setelah teks perintah in, in stock format input dari pengguna la input. Stok ID jumlah perubahan stok. Contohnya in stok 5 artinya kurang stok barang ID 1 sebanyak 5 unit. Sama seperti pada proses tambah barang, saya menggunakan fungsi stok dengan delimiter tanda pagar untuk memisahkan argumen. Pertemuan pertama menghasilkan string ID target yang langsung dikonversi menjadi integer dengan variabel dengan variabel target ID atau sama dengan atau ID struct. Potongan kedua menghasilkan string nilai perubahan stok yang juga dikonversi menjadi integer dengan variabel perubahan sama dengan atau nilai perubahan ini bisa berpangkat positif untuk menambah stok atau angka negatif untuk mengurangi stok. Setelah mendapatkan kedua nilai integer tersebut, program melakukan perulangan for untuk memindai seluruh isi gudang dari indeks 0 hingga indeks terakhir atau item count. Dalam perulangan ini mencocokkan if inventory ID sama dengan target ID. Jika barang di dalam array cocok dengan ID target yang dicari oleh pengguna, program akan langsung melakukan operasi aritmatika menggunakan penjumlahan akumulatif inventory stock sama dengan perubahan. Jika nilai perubahan yang dimasukkan bernilai positif, misalnya 5, maka otomatis stok bertambah. Jika nilai perubahan bernilai negatif, misal min 5, maka menurut hukum matematika dasar, operasi plus sama dengan min 5 otomatis akan mengurangi nilai stok tersebut. Di sini saya menambahkan sebuah baris proteksi penjamin validitas data, yaitu if inventory stock lebih kecil daripada 0, inventory I sama dengan 0. Proteksi ini sangat penting di dunia nyata untuk mengantisipasi kesalahan user input. Jika pengguna memasukkan angka pengurangan yang terlalu besar sehingga menyebabkan nilai stok jatuh di bawah angka 0, program secara bijak akan mengunci nilai stok minimal dari nilai angka 0 sehingga tidak akan pernah terjadi fenomena stok minus di dalam gudang kita. Setelah nilai stok di dalam array memory sukses diubah, fungsi save data langsung dipanggil dari baris berikutnya agar perubahan tersebut langsung ditulis ke dalam file teks repository secara real time. Setelah itu perintah break dieksekusi untuk menghentikan perulangan karena target operasi sudah selesai ditemukan. Terakhirnya itu modifikasi pada akhir pada fungsi atau main, di mana pada fungsi file F013 ini seluruh kondisi penguncian perintah sudah lengkap. Program bisa merespon untuk keluar, juga program bisa merespon in print all untuk mencetak data,
Program bisa merespon ad untuk menambah barang baru, dan tambahan terakhir, program bisa menyaring kondisi perintah menggunakan else if, menggunakan else if smp command in stock 10 sama dengan 0. Jika 10 karakter pertama mendeteksi teks in stock, program akan melemparkan sisa string argumennya menggunakan pointer comment 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 10. Jika 10 karakter pertama deteksi teks in stock, program akan melemparkan sisa string argumennya menggunakan pointer comment plus 10 menuju fungsi update stok untuk diproses lebih lanjut. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, arsitektur kode program yang saya bangun pada file F01, F01, F01_02, dan F01_03 telah sepenuhnya berhasil menjawab dan menyelesaikan seluruh problem serta kriteria batasan yang tertulis dalam berkas soal ujian. Program ini menerapkan konsep pemrograman prosedural yang kokoh, mulai dari manajemen tipe data, arsitektur abstrak, dengan pengolahan alokasi array, manipulasi pointer string, operasi file handling, mata baca tulis, file eksternal, hingga pembuatan alur kontrol, program yang interaktif dan aman terhadap error handling. Mungkin harus saya coba lagi untuk peran atau menjalankannya untuk begini. Untuk GCC nah, muncullah outputnya sesuai yang diharapkan. Mungkin demikian seluruh pemaparan detail mengenai presentasi saya dari ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas banyak waktu dan perhatiannya yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Malam.